Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya ya. Sehat yang di sana? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Silakan di on cam semua ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai pertemuan perkuliahan. Pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai pengantar perkuliahan etika, dalam hal ini etika bisnis ya, dalam ekonomi Islam. Nah, kita akan berbicara mengenai pengertian, kemudian jenis, dan beberapa hal terkait dengan etika. Di antara kalian semua, saya yakin pernah mendengar ya istilah nanti etika, kemudian ada juga disebut dengan nanti ada nilai, ada moral, ada norma atau hukum ya. Nah, silahkan untuk ini semua di mute semuanya, bisa dilihat di screen. Untuk memahami etika ini kita melihat apa itu pengertiannya. Etika ini berasal dari bahasa Yunani. Kalian tahu bahwasanya di dunia ini telah berjalan atau telah berlaku beberapa peradaban yang besar. Yang peradaban besar itu berangkat dari keilmuan atau penguasaan keilmuan. Suatu bangsa itu bisa saja menguasai bangsa yang lainnya karena dia itu menguasai suatu keilmuan, sehingga peradabannya besar. Di dalam dunia ini terdapat peradaban besar, salah satu yang paling tua yang bisa diketahui oleh para sejarawan dan oleh para arkeologi adalah peradaban Sumeria ya. Peradaban Sumeria ini di daerah Irak sekarang ya, Iran itu peradaban terbesar atau peradaban Mesopotamia. Nah, di situ pernah ada peradaban besar, kemudian setelah peradaban Mesopotamia di daerah Sumeria, kemudian peradaban itu bergeser ke daerah Mesir. Nah, setelah daerah Mesir, geser lagi peradaban itu ke daerah Yunani. Kok bisa begitu? Ya, wallahu alam. Selama ribuan tahun, suatu bangsa mengalami pasang surut, biasanya setelah mengalami kejayaan, mengalami perpecahan, jatuh lagi ke titik nadir. Seperti hari ini ya, setelah peradaban Yunani itu nanti turun menjadi peradaban Arabia. Ya, setelah kelahiran Nabi Muhammad. Setelah peradaban Yunani itu ada peradaban Romawi ya. Setelah Romawi itu juga kembali lagi ke Iran. Daerah Romawi itu Iran. Nah, setelah Romawi peradaban kemudian adalah peradaban Persia itu hampir hampir sezaman gitu. Dulu di dunia ini ada peradaban besar itu Romawi dengan Persia, kemudian peradaban Arabia pada zaman Nabi Muhammad, kemudian peradaban bergeser lagi ke peradaban Eropa, sudah mulai per bangsa ya. Nah, setelah peradaban Eropa terjadi kolonialisasi atau negara-negara yang bekas dikoloni itu dijajah itu yang hari ini disebut sebagai negara dunia ketiga, termasuk salah satunya bangsa kita. Dari penjajahan itu tidak bergeser lama sampai hari ini ya. Tidak bergeser lama karena ketergantungan demi ketergantungan diciptakan oleh negara-negara kolonial itu, sehingga dunia ketiga ini tuh negara bekas-bekas jajahan ini tidak bisa berkutik ya. Maka tugas kita untuk bangkit dari keterjajahan, karena bangsa kita juga bangsa yang besar. Dulu Majapahit itu menguasai sampai Thailand ya. Sampai Australia itu daerah kekuasaan atau Udamatreya ya, dulu namanya istilahnya Australia itu benua Udamatreya, ke Papua sampai New Zealand ya, bahkan sampai ke daerah kalau Mataram kuno itu sampai kita sudah mengirim utusan ke Amerika ya. Di Amerika hal ini dibuktikan dengan adanya gambar kaktus ya. Kaktus itu tumbuhan, tahu ya. Nah, itu di Borobudur, membuktikan bahwa kita sudah sampai di sana. Kemudian sampai ke Malaka. Dan Majapahit itu seperti Indonesia. Majapahit itu seperti kita, Indonesia, yang
negara bangsa. Jadi dia tidak menguasai, tapi hanya bukan menganeksasi dalam arti menguasai penuh, tetapi sebagai sebuah bangsa persatuan. Maka diterima Majapahit itu. Dan kemudian datanglah Eropa, kita dipecah belah, dihancurkan satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, ya. Kemudian sampai hari ini, tapi kalau tidak ada penjajahan, otomatis tidak ada Indonesia, ya. Karena bagaimanapun Belanda itu juga dalam tanda kutip itu berjasa untuk menyatukan seluruh bangsa-bangsa elemen Indonesia, ya. Jadi kalau tidak ada penjajahan, awalnya mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis pernah menjajah Indonesia sampai Belanda, ya. Belanda VOC-nya itu yang agak lama, tapi VOC itu kita belum dijajah. Jadi sebetulnya ada sejarawan itu menyatakan sebetulnya Indonesia itu dijajah hanya 30 tahun saja pemerintahan Belanda itu, ya. Setelah VOC diakuisisi, dinasionalisasi oleh Belanda, itu hanya 30 tahun saja. Nah, cuman untuk membangkitkan, Soekarno menyatakan kita dijajah 3,5 abad. Tapi sebetulnya tidak, itu hitungannya mulai VOC masuk. Saat itu Indonesia masih di dalam jajahan Inggris, ya. Inggris ganti-ganti, Inggris, Prancis. Jajahan ini dalam arti dikuasai sumber-sumber daya ekonominya, ditandai dengan penguasaan Malaka, ya. Malaka, Batavia, dan lain sebagainya. Nah, mengapa suatu bangsa itu bisa maju? Ini kan pertanyaan yang besar. Mengapa suatu bangsa itu bisa maju? Hal ini tidak terlepas dari kepribadian bangsa itu, ciri khas bangsa itu yang ditandai dengan adanya sistem nilai, atau yang sistem nilai ini yang kita sebut dengan akhlak dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah budi pekerti. Kemudian bahasa yang diserap dari bahasa Eropa itu adalah etika, dan yang kita pahami hari ini sebagai suatu nilai, ya. Nilai. Nanti juga itu dipersamakan dengan moral atau norma. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Kita bahas judul besarnya. Etika ini berasal dari bahasa Latin, ya. Yang berasal dari bahasa Latin yaitu ethos. Ada lagi yang menyebutnya dengan etikos, ya. Ini di dalam bukunya Lorenz Bagus, Kamus Filsafat, bisa dilihat bahwasanya etika itu berasal dari dua kata. Kalau tidak etos, ya etikos. Kalau etos itu berarti sifat, watak, kebiasaan, atau tempat yang seharusnya, yang sebiasanya, begitu. Nah, kalau etikos ini adalah susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Nah, dalam pengertian Keraf, ini dalam etika lingkungan, beliau menyatakan bahwasanya etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Ini adalah ta'rifiyah atau terminologi dari etika. Nah, etika ini juga kadang-kadang disebut juga sebagai dipahami sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang baik buruk, ya. Jadi bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam filsafat terkadang etika dipersamakan dengan moral. Nah, sementara moral sendiri apa? Moral berasal dari bahasa Latin, ya. Jamaknya dari mos, asal katanya dari mores, jamaknya adalah mos. Artinya adalah adat istiadat atau kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Bahasa Arabnya sunnah, ya, moral. Sunnah itu cara hidup, gaya hidup. Nah, moral ini erat kaitannya dengan nilai. Dipersamakan itu ada kadang-kadang menyebut moral, kadang menyebut nilai, tapi sebetulnya memiliki penajaman pemaknaan tersendiri. Nah, kalau nilai ini adalah konsep tentang baik atau buruk yang berkenaan dengan proses atau instrumental atau hasil. Jadi nilai itu bisa dinilai dari dua itu, cara dan hasil. Nah, kalau dalam bahasa Arab, etika, moral, nilai ini dipersamakan dengan satu kata yang disebut dengan akhlak, ya. Sementara bahasa Indonesia itu disebut dengan budi pekerti. Semua ini nilai, etika, akhlak, budi pekerti, nilai, moral, itu nanti akan disandingkan dengan norma, atau istilah lainnya adalah hukum. Ya, ini norma ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah
pengukur atau parameter ya. Itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, artinya adalah aturan atau kaidah. Nah, ini beberapa sub pembahasan ini, beberapa istilah ini, akhlak, budi pekerti, etika, nilai, moral, norma, ini yang akan kita bahas ya, di dalam pertemuan perkuliahan etika. Nah, dari beberapa pembahasan nanti muncullah pengembangan pemikiran, dan ini melintasi setiap peradaban. Kenapa suatu bangsa itu bisa besar? Karena bangsa itu memiliki norma atau etika yang kuat ya, mereka memiliki prinsip yang kuat. Contoh misalnya negara-negara adidaya hari ini, katakanlah Amerika itu sangat kuat sekali untuk tradisi demokrasinya. Kita lihat kemarin ketika karena corona sempat didemo di beberapa negara bagian ternyata tidak, dan itu tertimbul kerusuhan karena ada kasus rasial ya, pembunuhan orang-orang dari Afro itu ya. Tetapi tidak sampai itu menumbangkan negara itu, karena sedemikian matangnya mereka berdemokrasi selama ratusan tahun. Kemudian ada lagi misalnya Jepang, setelah negara mereka diluluhlantakkan pemerintahannya pada 1943 ya, persisnya sebetulnya. Kemudian mulai menjajah menguasai Asia Pasifik, sebagian Asia Tengah, luar biasa. Itu kemudian 1445 ditaklukkan dengan bom atom, sekali lagi karena ilmu ya, karena ketahanan suatu negara untuk tidak pecah dan terus menggali sumber daya manusia sehingga mereka bisa kuat. Mereka dikalahkan oleh Amerika. Tetapi ketika bom atom dijatuhkan, mereka menjadi negara termiskin, negara di bawah ancaman bencana alam, gempa, dan sampai hari ini mereka menyelamatkan guru-guru yang ada di sana. Pertama kali yang mereka lakukan adalah menyelamatkan guru-guru yang ada di Jepang. Dan itu ditunjukkan sampai hari ini. Kemudian yang tadinya negara itu negara sudah luluh lantak, itu menjadi negara yang menjadi produsen terbesar elektronik di negara kita, bahkan di dunia. Setelah elektronik mereka mulai merambah otomotif. Negara mana sih yang bisa lepas dari cengkraman Jepang dalam sudut pandang otomotif dan peralatan elektronik ya? Semua hampir. Walaupun sekarang sudah mulai berapa ya, 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu mulai digeser oleh Cina ya, Jepang ini. Kalian kalau lihat di lampu merah itu pasti kendaraan made in Jepang semua ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Etika ini juga disebut sebagai ilmu yang normatif. Nah, padahal tadi etika itu disandingkan dengan ilmu hukum ya, atau ilmu norma. Tetapi terkadang etika itu bersanding atau disebut juga dengan ilmu normatif. Mengapa? Karena di dalamnya mengandung norma atau nilai-nilai yang digunakan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan. Sebagian orang menyebut etika dengan moral atau budi pekerti. Jadi di mana ilmu tentang etika ini adalah ilmu yang mencari keselarasan, mencari ilmu tentang keharmonisan, mencari ilmu tentang kesesuaian perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dari akal budi manusia. Sebetulnya nanti bukan hanya akal budi, tetapi nanti dari beberapa unsur, setidaknya ada 3 unsur. Ternyata yang mempengaruhi terbentuknya etika itu bukan hanya dari penalaran akal budi manusia, hati nurani, kehalusan, ternyata juga adalah kebiasaan atau sunnah ya, kalau orang Arab bilang. Adat istiadat yang sudah mengakar, itu istilahnya adalah akal budi kalau kita ya. Sudah mengakar. Seperti misalnya di Indonesia, budaya yang sudah mengakar adalah ramah orang Indonesia. Ramah, menghormati orang lain. Itu ciri khas orang Indonesia. Jadi ketika itu hilang, ya kalian bukan orang Indonesia lagi, bukan. Jadi seperti misalnya berbicara dengan yang tua, yang muda, itu kita ada bahasa Jawanya unggah-ungguh. Tanpa itu kamu akan tercerabut, terasing di tengah-tengah tanah airmu sendiri, di tengah-tengah bangsamu sendiri. Nah ini
ilmu etika ini mengalami pergeseran demi pergeseran di dalam setiap peradaban, dan kita sedang membangun itu. Kita sudah memiliki standar etika yang adiluhung, yang sangat tinggi. Kita hanya perlu menggalinya dan membiasakannya di tengah gempuran etika yang dibangun oleh bangsa lain. Karena bicara etika ini bicara peperangan peradaban, bicara peperangan pengaruh, ya. Misal pengaruh dari Arabia yang terlalu ekstrim kanan, ya, terlalu ekstrim kanan, segala sesuatu pantas tidak pantas, baik atau buruk dihukumi dengan dosa atau pahala yang berujung pada surga atau neraka, diancam nanti setelah mati, ya. Sementara kalau orang-orang sekarang peradaban yang dari selain Arabia di Indonesia, yang Arabia bermakna Islam gitu ya, kita kadang-kadang dijajah oleh agama itu sendiri. Di sisi lain dimanfaatkan, ada segelintir orang yang memanfaatkan agama untuk menjajah suatu bangsa. Yang kedua adalah dari sisi-sisi yang lain, dari orang Eropa, dari ekstrim kiri, ya, mereka menjajah kita dengan kebebasan, ya, kebebasan, seolah-olah tidak ada batas. Yang dimunculkan adalah profesionalisme. Jadi Anda kalau ada kepentingan, ayo kita berhubungan secara profesional. Kalau tidak, Anda dengan saya tidak ada kepentingan, ya siapa kamu, siapa saya, begitu. Nah, individualism ini terlalu menonjol sekali di dunia barat. Selama kamu mau berbuat apa saja, ya, dalam kacamata Arab itu dosa seperti apapun, selama kamu tidak membahayakan saya, hanya membahayakan diri kamu sendiri, itu urusanmu, gitu. Saya tidak punya hak untuk mencampur, memasuki kehidupan kalian. Nah, ini kalau dalam sudut pandang ekstrim kiri yang liberal. Nah, kita berada di tengah-tengah pertarungan itu. Sementara kita memiliki budaya sendiri, yang ketika kita tercerabut dari budaya itu, kita akan kehilangan identitas. Dan ketika kita kehilangan identitas, kita akan selamanya menjadi bangsa yang terjajah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat etika dipahami sebagai satu adalah ilmu yang mempelajari apa yang dianggap baik atau apa yang dianggap buruk, dan tentang hak atau kewajiban. Ya, bicara filsafat itu adalah bicara keilmuan. Ya, ingat ya kalian ya. Bicara filsafat adalah bicara tradisi keilmuan. Bagaimana seseorang itu merumuskan suatu keilmuan, bagaimana seseorang itu merumuskan, memetakan sebuah pemahaman tentang sesuatu. Nah, yang kedua, etika filsafat juga dipahami sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, ya, atau ya nilai diri seseorang, ya, perilaku seseorang. Yang ketiga adalah filsafat etika atau ilmu yang mempelajari tentang moral seseorang. Itu dipahami sebagai nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Jadi bisa saja standar moral, standar nilai, standar etika antara orang Jawa dengan orang misalnya Minang, orang Bugis, orang Papua, orang Aceh itu beda. Tapi punya orang Indonesia memiliki garis besar yang sama. Antara yang muda dan yang tua ada strata, ya, ada perbedaan. Misal cara menyampaikan, cara berbicara itu beda. Dengan orang antara di keluarga, dengan orang di tempat kerja, dengan kamu ketika di masjid itu beda. Ya, bahasa, sikap, anggapan. Nah, ketajaman untuk memahami ini itu disebut dengan hati nurani atau akal budi seseorang. Maka ketika orang sudah tidak bisa menempatkan dirinya, tidak tahu unggah-ungguh bahasanya, dia akan dianggap orang yang kurang ajar dan pasti dia akan mengalami penolakan dimanapun. Nah, filsafat etika ini merupakan salah satu cabang ilmu filsafat atau cabang ilmu yang mempelajari tentang keilmuan, tradisi keilmuan filsafat ini. Ini mempelajari tentang tingkah laku manusia yang baik atau buruk. Dasar filsafat etika yaitu adalah etika individual manusia itu sendiri, ya akhlak per orang itu sendiri, yang terkadang jangankan dengan suatu etnik yang lain gitu. Dalam satu etnik misalnya antara orang Jawa yang Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ini punya standar kepantasan, standar etika yang berbeda begitu ya. Antara orang kota dengan orang desa ini punya standar kepantasan, standar etika yang berbeda.
Kesimpulannya, dalam sudut pandang etika sekuler, etika ini dipahami sebagai suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk. Apa sih makna baik dan buruk? Benar atau salah? Nah, ini memiliki ruang untuk pembahasan yang disebut dengan etika. Baik atau salah, yang kemudian manusia menggunakan akal, budi, hati nurani untuk mencapai tujuan yang baik dan benar sesuai tujuan yang dikehendaki. Jadi seorang akan menggunakan cara yang santun, yang dia anggap paling santun, dia anggap paling beretika begitu ya, untuk tujuan yang dikehendaki. Jadi manusia itu pada prinsipnya dalam sudut pandang etika sekuler itu bisa melakukan apapun selama sesuatu dianggap baik gitu ya, dianggap baik dan benar gitu loh. Meskipun kadang-kadang hati nuraninya itu menolak, ataupun ya hati nurani menolak, yang penting tujuannya tercapai. Ini secara sudut pandang sekuler. Belum lagi nanti ada perangkat agama ya. Kalau sudah agama nanti ada dosa pahala, dan dari sudut pandang suku nanti ada istilahnya pantas atau tidak pantas, patut ora patut, apik utawa saru ya kalau orang Jawa ya, ora ilok ya, ora ilok atau saru. Nah, ini menjadi sebuah diskursus atau sebuah pembahasan di mana ketika kalian tidak bisa menghormati orang lain, tidak bisa menempatkan orang lain pada kedudukannya, niscaya dimanapun kamu akan tertolak. Kalian akan tertolak. Ini peringatan ya untuk kalian semua, untuk bekal mata kuliah ini. Ketika suatu saat kok orang-orang di sekeliling saya kok menjauhi saya, orang-orang di sekeliling saya kok terlalu mengabaikan saya, kok memanfaatkan saya, ya mungkin kamu karena memposisikan diri untuk siap dimanfaatkan. Ketika kamu tidak dianggap, mungkin karena selama ini kamu tidak pernah menganggap mereka, begitu loh. Akhirnya ya begitulah hukum alam. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian tingkatan di dalam etika ini tadi ada akhlak, budi pekerti, etika ini, kelompok ini, etika, nilai, moral, ini berhadapan dengan hukum ya, berhadapan dengan hukum. Kalau moral, nilai, etika, akhlak, budi pekerti ini berbicara tentang baik buruk, pantas tidak pantas. Kalau hukum ini benar atau salah ya, sekali lagi norma hukum itu berbicara adalah benar atau salah. Nah, kemudian permasalahannya terdapat tingkatan hukum etika. Jadi etika pun bisa dibagi dalam bisa dipandang dalam perspektif hukum. Nah, pertama ada 3 tingkatan hukum etika. Yang pertama adalah semasa belum lahir menjadi sebuah perbuatan, yakni berupa rencana dalam hati atau niat. Jadi ekspresi seseorang atau tingkah laku seseorang nanti dihukum pantas atau tidak pantas, salah atau benar, itu dinilai awal berangkat dari niat. Ini belum lahir dia, belum terekspresikan, belum teraktualisasikan, belum terlaksana begitu ya. Nah, ini berupa niat atau rencana di dalam hati. Ini hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Bahkan malaikat juga tidak ada yang tahu ya, sebelum terlahir sebagai sebuah perbuatan. Nah, yang kedua setelah dari hati, tingkat yang kedua hukum etika adalah ketika itu menjadi sebuah perbuatan nyata atau menjadi sebuah pekerti. Kamu actionkan apa yang ada dalam hatimu, kamu laksanakan, kamu lakukan. Nah, yang ketiga adalah setelah kamu dari hati, perbuatan, tingkatan hukum etika itu adalah dampak atau baik buruk atau hasil dari perbuatan kalian. Nah, ini menurut Burhanuddin Salam, tingkatan hukum etika, dan ini hukumnya beda-beda antara tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ini perlakuannya itu beda antara baik atau buruk. Ini nanti ketika kalian memutuskan untuk baik buruk atau pantas tidak pantas, ini kamu nanti akan ada konsekuensi atau hukum yang ketiga ini tadi ya. Dengan demikian pandangan baik buruk dan hakikat nilai dalam kehidupan manusia sangat tergantung pada 3 hal mendasar. Ini yang sangat mempengaruhi kalian untuk sampai ke dalam 3 tahapan hukum etika ini: niat,
perilaku. Yang ketiga adalah dampak dari perilaku kalian. Dampak dari perilaku Anda ini bisa dipengaruhi oleh 3 hal utama atau yang esensial, yang sangat fundamental. Yang pertama adalah cara berpikir Anda. Cara berpikir Anda dalam berperilaku. Saya yakin di antara kalian semua banyak kok yang walaupun sudah mengetahui baik buruk, pantas tidak pantas, tapi kalian karena cara berpikirnya, ya dibangun cara berpikir yang dipengaruhi sekali lagi oleh tadi ya, oleh keluarga, oleh pendidikan, terutama ya pendidikan, keluarga, kemudian pengalaman. Tahu keluargamu baik, mencontohkan baik, tahu guru-gurumu, ustadz-ustadz kalian, kiai kalian, ulama kalian mengajar yang baik, tapi karena pengalaman hidup kalian dikecewakan oleh mungkin orang yang kalian percayai, akhirnya kalian menjadi orang yang dipandang tidak pantas oleh lingkungan umum, dikecewakan oleh seseorang, atau trauma terhadap seseorang, atau kebalikannya, kalian sangat fanatik dengan seseorang, misalnya ayah kalian. Setiap dari kita kebanyakan kan mengidolakan sosok ayah ya, sosok bapak. Nah, apapun kata lingkungan ataupun perilaku lingkungan, kalian tetap menjadi standar nilai adalah ayah kalian, begitu loh. Ayah Anda untuk menjadi sebuah standar nilai, begitu ya. Dan ini kelaziman yang mungkin saja terjadi. Jadi cara berpikir dipengaruhi cara berpikir seorang. Yang kedua adalah cara berbudaya yang menjadi sendi berlakunya nilai sosial. Jadi lingkungan ini berpengaruh, ya. Lingkungan ini berpengaruh. Saya yakin gaya kalian bergaul antara di rumah dengan di kampus, saya yakin beda. Kalian yang tinggal di pesantren pasti beda. Dan terkadang kontras, ya, antara lingkungan di rumah, di kampus, atau yang tinggal di pondok pesantren pasti beda, sangat jauh sekali. Kadang-kadang malah baina sama wasumur ya. Di masyarakat mungkin kamu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu yang lingkungannya asli, yang tidak heterogen ya, yang homogen. Misalnya di desa kalian tidak terlalu daya pengawasannya itu sangat ketat, tetapi ya lu juga longgar. Misalnya kalian menyalakan musik keras-keras ya di kampung itu, selama tidak keterlaluan, misalnya di siang hari nyetel dangdut begitu ya. Nah, itu saya kira masih ada yang terima. Tapi ketika sudah kamu tiba-tiba kalian itu nyetel itu jam 2 malam tanpa ada sebab musabab yang jelas, atau melakukan azan misalnya di tengah malam, misalnya di pagi hari jam 10 di masjid, itu baru mungkin masyarakat akan bereaksi. Tetapi selama itu masih dalam koridor, masih dalam norma kepatutan, norma baik buruk, ya masyarakat akan menerimanya. Nah, cara berpikir, kemudian lingkungan atau norma sosial. Nah, yang ketiga adalah baik buruk dalam kehidupan manusia ini sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber nilai yang menjadi tujuan pokok dalam bertindak. Salah satunya adalah agama. Salah satunya menjadi kiblat, misalnya selain agama adalah tadi yang norma sosial, kemudian menjadi sumber nilai. Tadinya adalah norma sosial menjadi sumber nilai. Misalnya kamu orang Jawa, membawa perilaku kalian ini ke luar negeri, membawa perilaku kalian ini ke luar pulau. Kalian yang ada nanti ada yang orang Minang, orang Bugis, orang Aceh, orang Sunda, ke daerah yang lain. Nah, itu masih membawa itu di dalam dunia barunya itu. Loh, di tempat saya nggak apa-apa kok begini. Nah, misalnya di tempat saya makan sambil jongkok gitu ya. Kalau di Jawa kan nggak boleh ya, makan sambil jongkok, makan di tengah pintu, makan sambil jalan, makan sambil ngomong misalnya. Itu nggak usah bicara benar salah dulu, tapi pantas tidak pantas gitu ya, baik atau buruk gitu. Belum benar atau salah, tapi baik atau buruk. Nah, ini yang menjadi beberapa pertimbangan tingkatan hukum etika ini harus kalian pahami, dan ini bisa kalian langsung praktekkan di dalam kehidupan untuk menilai diri kalian sendiri, nilai Anda di hadapan masyarakat kalian. Nah, saat itu siapapun, komunitas atau organisasi atau apapun. Nah, baik buruk tadi, benar atau salah tadi nanti membuat kalian untuk bekal kalian untuk memutuskan atau decision atas sesuatu. Baik, berikutnya adalah bahwasanya di dalam etika ini memiliki berbagai macam bentuk mazhab ya, mazhab pemikiran. Tetapi kalau secara garis besar, mazhab atau pemikiran etika ini dapat dikelompokkan menjadi setidaknya 4. Tapi ini terus berkembang, sekali lagi ya. Keilmuan filsafat selalu berkembang dengan perkembangan yang ada. Dengan adanya pandemi, kita melakukan daring, ini pun membentuk sebuah
standar etika yang baru. Misalnya kuliah kok camnya dimatikan, berarti kan dia tidak respect dengan dosennya. Kemudian ada lagi yang baru-baru ini yang sempat geger di beberapa universitas Islam negeri adalah bercadar ya. Satu sisi cadar itu ada yang menganggap sebagai nilai teologis, jadi dia bercadar karena ini perintah Allah gitu loh. Ini perintah Allah. Nanti dibalik lagi, kenapa kok yang matanya kok masih kelihatan, wajahnya kok, kalau wajah ini kan termasuk mata, kok masih kelihatan? Dikritik lagi begitu. Nah, di sisi lain, oh enggak, ini lifestyle saja Pak, saya nutup. Ada lagi nanti dijawab lagi, loh kan kita tatap muka bukan tatap mata. Nah, kemudian rame-rame, ada yang pro kontra. Nah, kemudian setelah pro kontra terjadi pandemi, pakai masker semua. Nah, itu jadi hukum asalnya ya seperti tadi itu masih perdebatan sampai ada aturan pokok yang baku yang mengatur. Ketika pandemi yang masih hukumnya masih pro kontra itu menjadi wajib karena kaitan dengan hubungan dengan kesehatan. Nah, tetapi kemudian hukum yang tadi pro kontra tadi menjadi wajib pakai masker ya bermakna cadar, geser lagi karena kita pandemi, kita berjarak, kita memakai media online untuk streaming, kita tidak berbahaya walaupun berdekatan kameranya ya begini ya. Kok kalian camnya dimatikan? Nah itu kan juga sebuah nilai baru lagi loh. Kita kan nggak mungkin berbahaya karena kita berjauhan secara fisik tapi dekat secara virtual gitu ya. Kok kameranya dimatikan? Ada sebagian besar dosen ya, 95% menganggap itu suatu hal yang tidak pantas di dalam dunia akademik gitu ya. Tidak pantas gitu. Kok gitu? Atau pakai cam tapi bermasker loh. Hubungannya apa? Padahal kalian sendirian di ruangan. Nah, itu. Jangan-jangan ini belum mandi atau menutupi apa? Namanya dia perempuan tapi berkumis, berjenggot. Mungkin begitu ya. Muncul anggapan-anggapan. Nah, etika ini memiliki berbagai macam bentuk aliran. Jadi aliran atau mazhab. Yang pertama adalah teori empiris, nanti ada pembela-pembelanya, ada tokoh-tokohnya. Teori empiris ini adalah etika yang diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai suatu kesepakatan. Yang kedua adalah teori rasional. Manusia menentukan tentang apa yang baik dan buruk berdasarkan penalaran dan logikanya. Ini beberapa sudut pandang tentang sesuatu ya. Sudut pandang tentang sesuatu dinilai dari beberapa mazhab teori ini. Yang ketiga adalah teori intuitif. Manusia ini secara naluriah itu mampu kok membedakan hal yang baik dan buruk. Setiap orang Jawa misalnya, dia tahu ketika lewat orang tua itu menunduk, bungkuk gitu ya, menunduk, menyapa, dan dia akan secara naluri itu akan merasa risih ketika lewat orang tua kok ya ngedeng saja begitu, yang degek saja lewat begitu, atau bermuka masam sama orang yang belum dikenal, masuk kampung muka masam, dia tahu kalau itu salah kok. Tahu dia memaksakan diri bermuka masam, bermuka garang, pasti ada maksudnya, pasti ada ego sektoral yang sedang dia perjuangkan atau ingin dia raih. Mungkin supaya orang takut, karena takut dia bisa mengintimidasi dan lain sebagainya. Dari intimidasi itu dia bisa mengambil sebuah keuntungan. Nah, ini yang terjadi. Nah, jadi secara intuitif kita tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Tapi untuk benar dan salah itu memang harus secara rasional dipelajari. Karena nanti ada yang disebut dengan teori wahyu, bahwa baik buruk itu bersumber dari Tuhan. Nah, kita Islam mengenal Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu disandingkan dengan sunnah, perilaku Nabi yang tidak selalu dari wahyu Allah, gitu ya. Tidak selalu, tapi Rasulullah melakukan, dan itu baik ya kita melakukan. Gitu. Ketika Rasulullah melakukan dengan cara gaya orang Arab, nah ini perlu lagi ditarik lagi, nanti muncul ijma, kias. Nah, kias ini kan muncul penalaran, kias itu rasionalisasi. Rasulullah melakukan seperti ini dengan cara Arab, gaya Arab, ketika tarik sampai ke Indonesia, yang lebih pantas di Indonesia ini seperti apa? Tentu mengalami pergeseran, gitu ya. Mengalami pergeseran tanpa merubah substansi dari etika atau merubah substansi dari norma itu sendiri. Nah, ini ada 4 teori, dan 4 teori ini masing-masing punya pembela, punya tokoh, tetapi intinya adalah yang mereka perjuangkan adalah seperti yang bisa kalian lihat di luar kotak ini ya. Next, nah selain dari teori atau mazhab tadi, nanti memunculkan teori-teori turunan. Ya, teori turunan ada teori utilitarianisme, ya, itu oleh Mills penggagasnya. Ini di dunia
di dunia ini ya, di dunia sekuler ya, di dunia barat nih. Ini sangat terkenal para tokoh-tokoh ini, ada Mill, ada Brand, ada Kant, ada Revis, ada Locke, ada Aristoteles. Teori utilitarisme, kemudian teori kewajiban, teori hak, teori keutamaan ini muncul dari mazhab-mazhab tadi dengan masing-masing penajaman-penajaman. Misalnya utilitarisme ini berkeyakinan tindakan yang dilakukan itu menghasilkan kebaikan bagi jumlah orang terbanyak. Jadi yang perlu diperjuangkan adalah orang terbanyak menurut orang-orang utilitarisme. Ini muncullah demokrasi ya. Meskipun terkadang orang yang terbanyak itu ya tidak mesti benar semua begitu ya. Nah, coba kalian bayangkan di kampung kalian, suara pendapat orang yang lulusan S1 itu disamakan di desa itu dengan lulusan orang yang nggak sekolah, kan nggak adil sebetulnya. Kalau bicara demokrasi murni ya, demokrasi murni, nggak adil dong. Orang kuliah berpendidikan tinggi, otaknya cerdas, suara politik mereka, bahasa politik mereka itu sama dengan orang yang nggak sekolah. Bayangkan ketika suatu bangsa dibodohkan, maka mereka berkutat dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh itu dilahirkan dari pemilih yang bodoh, konstituen yang bodoh. Pemimpin yang korup, ya pemimpin yang korup, wakil rakyat yang korup itu dihasilkan oleh konstituen yang korup juga. Para politikus itu memberi kalian, Anda ini semangkok bakso, gerobak bakso kalian sudah diambil oleh mereka. Karena suara kalian sudah terbeli pada saat pemilu, maka kalian sudah tidak punya suara lagi selama 5 tahun ke depan. Ini yang biasa disuarakan mahasiswa ya di jalan-jalan tentang korupsi. Nah, ini sangat penting sekali untuk terus digaungkan sebagai sebuah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kemudian ada teori kewajiban, ada teori Kant. Nah, ini bisa kalian itu kan. Kalau Brand ini tindakan yang dilakukan mengikuti aturan yang dilaksanakan akan menghasilkan kebijakan bagi jumlah orang terbanyak. Jadi rata-rata orang terbanyak. Teori kewajiban, tindakan yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip menghormati otonomi. Jadi dihormati sekali otonomi, hak orang lain itu dihormati. Kalau Kant, ini dia sangat berpengaruh di dalam dunia pendidikan barat sampai hari ini. Ketika kamu misalnya di perpustakaan, kok bersuara sedikit saja, orang seluruh mata itu memandang kalian, otomatis kalian akan maaf begitu ya. Walaupun mereka tidak berbicara apa-apa, di perpustakaan berbuat kebisingan, atau di luar negeri itu sangat luar biasa sekali. Menyampaikan terima kasih dan maaf itu ringan sekali mereka. Yang terkadang ini sangat berat sekali di Indonesia yang justru aneh begitu ya. Di Indonesia kita berat sekali mengatakan terima kasih atau maaf. Ya, itu menunjukkan egonya itu sangat luar biasa. Dan itu tentu sebagai teori yang ada itu akan justru mempersulit orang itu sendiri di dalam kehidupan. Kemudian ada lagi teori hak ya. Kemudian teori keutamaan. Nah, teori keutamaan ini yang dibawa oleh Socrates dan Aristoteles ya, kemudian gurunya Socrates, muridnya Aristoteles, bahwa tindakan dilakukan sepenuhnya mewujudkan atau mendukung keutamaan-keutamaan yang relevan, yang mengerti, menjadi ciri-ciri karakter yang memungkinkan untuk mencapai kebaikan-kebaikan sosial. Ketika kalian mendengar kata-kata sosial, yang dimaksud adalah masyarakat. Ya. Socrates ini lebih kepada secara secara pendekatannya adalah keagamaan atau ketuhanan versi orang-orang Romawi ya. Nah, kemudian norma atau etika. Norma etika ini keduanya norma atau hukum, ini disandingkan dengan etika. Ini keduanya mengatur perilaku individu. Baik hukum maupun norma ini mengatur perilaku seseorang. Yang kedua, terdapat perbedaan bahwa sesuatu yang ilegal, ya, suatu yang tidak ada hukumnya, itu bukan berarti dia tidak pantas. Sesuatu yang hukumnya boleh, dilindungi hukum, boleh secara hukum, bisa jadi tidak pantas di dalam sudut pandang etika. Apik orang mesti benar, benar orang mesti apik. Salah ya bisa jadi patut, tapi ada yang patut tapi keliru. Ya, salah. Patut tapi keliru. Ya. Patut tapi keliru. Ya. Ya, jadi bisa saja begitu. Jadi kalau tidak patut tapi keliru, ya, tidak patut tapi keliru. Tidak patut tapi benar, tidak patut tapi benar-benar saja, sah-sah saja. Contoh, kamu ngambil
spray untuk kudungan yang perempuan ya untuk jilbaban, ya nggak masalah secara hukum, tapi secara norma kepatutan tidak bisa diterima. Ini gimana orang ini, ya. Dan lain sebagainya. Ini banyak sekali nanti kalian akan saya ajak berpikir tentang ini. Kemudian hukum bersifat eksternal dan dapat dijadikan atau diterapkan tanpa melibatkan perasaan. Hukum ditegakkan tanpa melibatkan perasaan. Sekali lagi ya, hukum ditegakkan tanpa melibatkan perasaan atau kepercayaan orang lain. Silahkan Anda tidak percaya, tapi hukum adalah hukum. Silahkan kalian percaya keselamatan itu dari Allah, silahkan. Tapi kalau sudah di jalan raya pakai helm. Kalau kalian nggak pakai helm, nggak usah bicara pantas tidak pantas, nggak usah bicara teologi, akidah apapun. Ya kalian bisa ketilang karena melanggar hukum di jalan raya. Duh, keselamatan dari Allah bukan dari helm, misalnya begitu ya. Ini nggak bisa diterima begitu. Nggak bisa, karena hukum itu bersifat eksternal dan dia tidak tanpa perasaan dan tidak butuh kepercayaan orang lain. Sementara etika bersifat internal, digerakkan oleh keyakinan dan kesadaran individu. Hei, jangan makan sambil bicara, nggak pantas. Ya itu kan menurut kamu nggak pantas. Saya dari kecil pantas-pantas saja, bahkan saya makan sambil lari-lari gitu. Saya makan sambil manjat pohon. Saya makan sambil nggak cuma bicara, saya makan sambil tidur juga kadang-kadang gitu. Sambil ngeletak, sambil ngemil. Jadi norma bisa jadi yang boleh makan kan boleh kan. Tapi gaya orang makan ini bisa jadi masalah begitu ya. Misalnya ada orang, atau misalnya boleh saja tapi tidak pantas. Ketika ada orang meninggal dunia, kamu main HP saja di depan jenazah itu, nggak sholat, nggak apa, main game-gamean. Ya Free Fire atau main Mobile Legend di depan kondisi orang berduka begitu tanpa peduli sekeliling. Ya silakan saja bermain, cuman ya nggak pantas gitu. Nah, kemudian hukum ini konteksnya adalah administrasi. Soal memberi otoritas atau instrumen kekuasaan. Ini hukum, bicara otoritas, bicara kekuasaan, ya otoritas gitu ya. Nah, basis dari hukum, sementara basis atau dasar dari penerapan hukum itu etika. Ya. Ketika hukum itu dasar dari hukum adalah etika, ketika hukum itu dilaksanakan, diterapkan, itu harus berdasarkan prinsip-prinsip etika. Gitu ya. Jadi bahwasanya dasar dari hukum adalah etika atau moral, dan ketika praktek hukum itu pun harus berdasarkan prinsip-prinsip etika. Apa prinsip-prinsip etika? Sekali lagi, prinsip-prinsip etika itu seperti di atas tadi itu, ya, bisa ditentukan oleh beberapa sumber. Prinsip-prinsip itu bisa dari sumbernya, bisa dari anggapannya, sudut pandangnya, teorinya, mazhabnya, beberapa prinsip-prinsip tadi itu, hal-hal yang terkait dengan ketentuan etika. Nah, kalian nanti akan saya ajak untuk berpikir misalnya tentang kasus yang kemarin ya, ada seorang artis yang dia terkena kasus pedofil ya, ketika keluar dari penjara itu dielulukan seperti layaknya pahlawan pulang dari perang begitu ya. Dan ini disiarkan oleh media-media mainstream, yang ada di Indonesia, dan KPI tidak berani menegur itu ya. KPI tidak berani menegur karena ternyata di tubuh KPI sendiri terlibat kasus pelecehan seksual oleh sesama karyawan mereka. Jadi basis dari hukum itu adalah etika ya, tapi ketika hukum itu dipraktekkan maka harus memperhatikan prinsip-prinsip etika. Contoh lagi, misalnya ada orang ibu-ibu, mbah-mbah itu dia mencuri kayu bakar, dia dihukum 8 bulan. Sementara para pencuri uang-uang di negara ini, pencuri pajak, itu hanya dihukum 3 tahun dan dia masih cengar-cengir di depan wartawan. Ini tentu menimbulkan kegeraman di masyarakat. Saya ingin nanti kalian itu menganalisis kasus itu dalam sudut pandang teori ini, sudut pandang ini ya. Teori ini gimana dia masuk dalam misalnya kasus pedofil itu yang dilakukan oleh seorang artis itu ya. Menurut sudut teori empiris gimana menurutnya? Teori kesepakatan berarti secara hukum gimana? Ya nggak masalah, dia mau setelah dia keluar dari penjara dielulukan seperti pahlawan pulang perang, dimasukkan media, di blow up, nggak ada masalah secara teori empiris. Dia nggak merugi, dia nggak melanggar hukum orang lain kok. Secara rasional gimana perilaku seperti itu? Secara intuitif menurut hatimu kalian itu bagaimana?
apalagi secara wahyu, secara sudut pandang agama, perilaku tidak keluar dari hukuman seperti itu jangan dielulukan dan kemudian di blow up oleh media-media mainstream itu seperti apa. Nah, ini pasti kan punya pendapat masing-masing tentang setiap teori ini. Nah, nanti kalian bisa memperkayanya dengan membaca bacaan-bacaan ya, apa itu teori empiris secara lebih detail lagi. Nah, banyak kasus bahwasanya hukum dibenarkan namun secara etika dipermasalahkan ya. Secara hukum benar tetapi secara norma kepatutan itu tidak benar. Nah, ini nanti yang menjadi bekal kalian ketika sudah kembali ke masyarakat ya, mengabdi ke negara ini. Nah, kemudian bisa kalian lihat sumber-sumber atau penerapan etika dari tadi itu. Sumber ini kalian lihat arah panahnya ya, arah panah dari etika ini arah panahnya. Sumber etika ini atau moral itu bisa berangkat dari tradisi, kebiasaan yang terjadi yang berangkat di suatu masyarakat. Yang kedua adalah agama, nilai agama. Yang ketiga adalah filsafat atau filsafat ini bermakna tradisi pemikiran, tradisi akademik yang berlangsung di tengah-tengah komunitas masyarakat. Ini berkumpul membentuk suatu etika atau standar moral. Semakin banyak pondok pesantren di lingkungan kalian, saya yakin lingkungan kalian pasti lingkungan santri yang sangat sopan-sopan gitu ya. Sangat sopan santun, beradab dan berbicara dengan ilmu agama. Ketika kalian tinggal di kampus, misalnya ya, tradisi yang dibangun, beda lagi. Ketika kalian tinggal di lingkungan yang misalnya komplek perumahan dengan banyak orang macam-macam, perilaku kalian pun berwarna-warni nantinya ya. Yang tentu semua itu ketika nanti tidak bisa serta-merta kalian bawa kepada lingkungan yang baru. Nah, dari tradisi agama filsafat ini nanti membentuk etika profesi, etika sosial, etika bermasyarakat, etika administrasi, etika ketika di kampus, ya, etika ketika kuliah, etika seni, etika politik, muncul lagi etika ekonomi, etika hukum, dan etika-etika yang lainnya. Sementara dalam hierarki etika atau tingkatan etika itu berangkat dari etika pribadi. Setelah etika pribadi kita masuk biasanya dunia kerja, ada etika tata krama gitu ya, tata krama pribadi. Kamu ketika sendirian, mungkin ketika sendirian nggak pakai, nggak pakai baju juga nggak apa-apa gitu ya. Kamu sendirian, lagi mandi apalagi ya, nggak masalah. Nggak pakai baju juga nggak apa-apa gitu loh. Ketika ya laki-laki loh ya, nggak pakai baju juga nggak apa-apa ketika sendirian. Tapi ketika sudah masuk etika profesi, etika organisasi, apalagi sosial di masyarakat, namanya orang nggak pakai baju, wah kamu bisa dianggap orang barbar ya, orang-orang yang kurang ini kok, orang kok nggak pakai baju kan begitu ya. Atau misalnya kamu di lingkungan pesantren saja nggak pakai peci itu, kamu sudah dianggap sudah tercerabut begitu ya dari norma-norma yang kepala kok nggak ditutup gitu ya, mahkotanya nggak ditutup misalnya begitu, dan lain sebagainya. Nah, etika pribadi ini ketika masuk dunia kerja nanti berubah lagi ya, tetapi ketika semakin ke bawah ini semakin mikro ya, semakin ke pribadi, semakin ke arah kepribadian ya, semakin ke atas semakin ke dunia luar ya, profesi karena dunia kerja kalian, Anda nanti kemudian etika berorganisasi. Setelah di atas profesi pekerjaan nanti ada etika organisasi, di mana kalian hidup, di mana kalian itu berproses, dan terakhir adalah etika sosial secara luas. Ini tingkatan-tingkatan hierarkis etika dalam kehidupan. Nah, moralitas pribadi ini adalah konsep baik buruk benar salah yang telah terinternalisasi dalam individu. Ya, ini merupakan produk dari sosialisasi masa lalu kalian. Kemudian moralitas pribadi adalah super ego atau hati nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntut perilaku individu seseorang. Kemudian moralitas pribadi ini merupakan suatu bentuk konsistensi pada nilai yang mencerminkan kualitas pribadi seseorang. Ada orang cerewet, ada orang pendiam, ada orang gerapiak ya, gerapiak itu supel, ada orang yang acuh tak acuh, ada orang yang sensitif. Itu kan bicara moral seseorang ya, moral seseorang. Ada orang yang ya macam-macam orang itu. Nah, tidak bisa diukur dengan pintar, bodoh gitu. Yang gerapiak ada banyak yang pintar, yang pendiam banyak yang pintar.
Ada orang yang supel banyak yang pintar, orang yang supel yang nggak pintar ya banyak juga begitu. Jadi itu sekali lagi antara norma dan etika harus kalian pahami ya garisnya begitu. Nah kemudian moralitas pribadi menjadi parameter atau ukuran dalam kehidupan sosial dan organisasi. Moralitas kalian, cara kalian membawa diri kalian di tempat kalian kerja atau kuliah begitu ya kalau di sini. Cara kalian membawa diri kalian ketika kalian berorganisasi atau cara kalian membawa diri kalian di masyarakat kalian tinggal itu menentukan nilai diri kalian. Menentukan nilai anggapan orang lain terhadap diri kalian. Ini moral atau etika pribadi. Kemudian ada etika profesi. Ya. Ada etika profesi. Nilai yang benar salah atau baik buruk itu terkait dengan pekerjaan kalian. Gitu. Sekarang kalian adalah mahasiswa ya, menjadi tolok ukur ya adalah perkuliahan kalian. Nah, nilai-nilai profesi ini terkait dengan prinsip profesionalisme. Ya, kapabilitas teknis, kualitas kerja, kualitas kuliah, komitmen pada profesi atau komitmen pada perkuliahan. Ya, komitmen semakin kalian tinggi komitmennya, semakin kalian tinggi nilai kalian di hadapan masyarakatmu. Misal kuliah ya tertib, nggak pernah telat, kuliah walaupun biasa-biasa saja lah, pintar-pintar banget enggak, tapi aktif gitu di kelas, dia muncul ketika daringnya muncul orangnya, disuruh bertanya sesekali bertanya begitu. Nah, ini semakin menunjukkan kualitas diri kalian. Teman-teman kalian akan menilai, dosen akan menilai, diri kalian bisa menilai diri kalian sendiri, anggapan orang itu terhadap diri kalian. Nah, etika profesi ini dapat dirumuskan di dalam suatu yang disebut dengan kode etik. Ya. Kode etik ini ya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam suatu dunia profesi, ya, yang berlaku secara umum. Kemudian penegakan etika profesi melalui sanksi profesi, misalnya pencabutan lisensi. Next, etika organisasi atau moral berorganisasi. Baik buruknya dalam organisasi suatu komunitas masyarakat ya, yang biasanya dalam bidang tertentu, ini terkait dengan kehidupan organisasi. Ada ADART, ada PO ya, peraturan organisasi, biasanya begitu. Kemudian nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi secara modern. Ini hanya bisa dilakukan ketika organisasi modern ya. Kalau organisasi yang primitif biasanya enak tidak enak, pantas tidak pantas. Tapi kalau organisasi modern dia ada ADART, ada PO dan lain sebagainya. Ada considerant dan lain sebagainya. Organisasi modern ini yang dimaksud adalah efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas dan demokrasi. Dan ini dapat dirumuskan melalui kode etik organisasi. Setiap organisasi pasti punya kode etik. Dan yang terakhir adalah bahwa penegakan kode etik ini dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi. Kepentingan birokrat, ya bisa saja organisasi itu dibeli ya, disewa oleh birokrat-birokrat tertentu, dijadikan alat. Kemudian kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat atau yang membawahi organisasi itu berjalan. Nah, etika sosial bagaimana etika sosial? Etika sosial ini berangkat dari sebuah pemahaman bahwasanya baik buruk atau benar salah itu terkait dengan hubungan atau relasi sosial. Sosial di sini adalah masyarakat ya. Jadi hubungan antar masyarakat itu gimana di lingkungan kalian. Nah, terbentuklah konsep baik buruk, benar salah. Ingat ya, baik buruk dengan benar salah ini beda ya. Kemudian nilai bersumber bisa saja dari agama, tergantung lingkungan kalian, agama, tradisi, dinamika sosial atau dinamika masyarakat. Mungkin yang lingkungan kalian agamanya tidak kuat ya, orang-orang abangan itu lebih kendor dia ya, lebih lunak gitu ya. Mau pacaran, mau boncengan seperti apa laki-laki perempuan, mau di ngapel sampai jam 1 malam selama yang punya rumah nggak keberatan orang tuanya, why not gitu. Kita nggak punya hak untuk itu. Pantas tidak pantas, kamu ngurusi kehidupan saya, urusi saja kehidupan kamu. Begitu di masyarakat. Akhirnya muncul tenggang rasanya itu terlalu tinggi. Sehingga malah justru memunculkan kekacauan sosial kemudian saat nanti ya. Nah, ini kemudian secara etika sosial atau etika bermasyarakat ini menjadi basis tertib sosial. Ketertiban masyarakat ini yang ukurannya itu. Kalau sekarang istilahnya adalah adat begitu ya, adat. Nah, kemudian masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial melalui penerapan sanksi-sanksi sosial. Bisa dikucilkan, ya, bisa diabaikan, bisa diusir dari desa. Bisa dimasa, dipukuli beramai-ramai, tetangga kok nyuri tetangganya.
Tetangga kok selingkuh dengan tetangganya, oh bisa dimasa itu ya, dibakar hidup-hidup bahkan. Dan itu semuanya welcome saja. Itu oh, ya memang sudah begitu, terlalu itu gitu ya. Itu nggak pantas. Dia nggak bilang itu benar atau salah, nggak pantas, layak dibegitukan, dimusnahkan. Kan kita lihat beberapa kasus seperti itu. Padahal salah jelas secara hukum manapun itu keliru, hukum positif maupun hukum agama salah. Nah, mengapa terjadi perilaku yang nggak etis? Kenapa sih terjadi perilaku yang nggak pantas? Kenapa sih terjadi perilaku yang pantas? Nah, dasarnya ada beberapa. Yang pertama adalah kecenderungan mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar atau masyarakat. Ya. Dia lebih egois ketimbang kepentingan masyarakatnya. Dia lebih egois ketimbang etika yang ada di lingkungan organisasinya atau keluarganya. Gitu. Karena egoisme terjadi perilaku tidak etis. Maka hati-hati ketika kalian memiliki obsesi, kalian memiliki keinginan, ketika itu sudah ternyata egois, menabrak kepentingan umum, menabrak kepentingan keluarga, ya kalian siap-siap saja untuk mendapatkan sanksi sosial, sanksi etika. Kemudian kecenderungan mengedepankan kepentingan diri sendiri, ya tadi itu karena dia kecenderungan mengedepankan etika personalnya lebih besar ketimbang etika sosial, muncullah kepentingan diri sendiri. Nah, atau kamu bisa melakukan sesuatu yang tidak pantas atau baik atau buruk, pantas tidak pantas atau baik atau buruk, itu berdasarkan tekanan dari luar atau pengaruh dari luar. Menurut kalian wajar saja gitu. Ini kan nggak apa-apa saya bicara kurang ajar, saru misalnya ya. Di tempat saya tuh biasa, teman-teman biasa gitu, biasa misalnya gimana kan biasa itu ya. Mau bicara yang nggak pantas gitu. Tiba-tiba tuh kamu lakukan di media sosial, kalian lakukan di lingkungan keluarga. Oh ya, ya itu terjadilah dia perilaku tidak etis. Nah, ini ada tugas ya. Saya ingin kalian tugas, sumbernya bisa dari manapun, sumber etikanya, ilmunya, tapi saya sudah memberikan beberapa referensi. Tugas kalian ini adalah menghukumi 3 ini. Pilih salah satu kasus ya. Pilih salah satu kasus, pertama adalah pacaran. Ini kan bias semua nih ya. Pacaran, cadar seperti tadi KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ini kasusnya seperti kasus yang kemarin ya. Kasusnya adalah kasus Saipul Jamil. Saya ngambil contoh kasus Saipul Jamil. Ini ada masalah, ini sebagai kalian nanti bisa berpendapat. Nanti pendapatnya akan saya tayangkan di media penayang YouTube. Kalian akan saya bagi per kelas untuk memberikan tanggapan. Pilih saja salah satu kasus. Menghukumi pacaran misalnya secara hukum, secara sudut pandang misalnya pendekatannya etika, pendekatannya hukum. Pacaran itu apa sih? Ta'aruf kah? Benarkah pacaran itu ta'aruf? Tapi ta'aruf kok kayak gitu. Kalau ta'aruf kan hukum, maksudnya kan norma. Ta'aruf boleh. Pacaran ini kan, nah nanti silakan kalian berpendapat. Atau cadar. Cadar ini dalam konteks akademik, ya bukan di luar kampus, tapi dalam konteks hukum hukum atau norma yang ada di kampus dan dalam konteks etika yang ada di kampus atau dunia pendidikan. Terakhir bisa kalian pilih ada kasus tentang Saipul Jamil di KPI. Sikap KPI itu seperti apa? Nah, ini saya ingin kalian mengkritisi, memberikan masukan, memberikan penilaian dalam sudut pandang ilmu etika. Nanti tugas itu akan kalian sematkan di dalam komentar per kelas. Saya ingin melihat bagaimana penilaian kalian terhadap penerimaan kalian atau resepsi kalian terhadap perkuliahan hari ini, teori-teori yang ada. Dilihat dari sudut pandang 3 ini, salah satu kalian pilih sudut pandang etika, sudut pandang norma. Kemudian dalam sudut pandang ini bagaimana tingkatan hukum etika. Kemudian dalam aliran atau mazhab etika ini dia masuknya kemana? Kok ada masyarakat yang begini, ada masyarakat yang begitu? Tanggapan kalian seperti apa? Dia masuk ke dalam teorinya siapa? Dia dalam hukum atau norma ini seperti apa? Dalam sudut pandang hukum seperti ini, dalam sudut pandang norma seperti ini. Nah, sumbernya apa ini? Sudut hukum agama, pacaran, nggak ada hukumnya yang ini. Pacaran itu yang ada adalah ta'aruf. Kalau pacaran nggak boleh, misalnya begitu, haram. Tapi secara tradisi ini udah orang di pesantren itu kamu nulis tulisan kecil, kita janjian atau gambar aja, gambar hati dikirim lewat bawah satir, diterima yang bersangkutan, dia tersenyum, teman-teman udah menganggap dia pacaran. Ada lagi yang zaman dahulu, jangan bapak-bapak kalian, mbah-mbah kalian, kalau boncengan itu pacaran, bareng kemana-mana itu udah pacaran, walaupun nggak menyatakan saling cinta. Sampai zaman yang sangat degradasi, kalau belum hamil itu belum pacaran. Nah, ini kan memprihatinkan.
Nah, ini silakan kalian berpendapat ya, nanti saya beri penugasan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya, bisa mengembangkan daya nalar kalian terhadap hukum, terhadap etika. Karena ini adalah dunia yang akan kalian perdalam setelah kalian nanti lulus dari UIN Saizu. Demikian perkuliahan kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan